Ya, selamat malam teman-teman semua nih yang udah datang di Seattle Cinema Live. Kali ini kita bikin tema yang agak unik, agak lebih nyantai dibandingin sebelumnya yang lebih teknis, yaitu bikin film bareng pasangan. Kali ini kita live bareng Kamila Andini atau Mbak Dini, filmmaker. Karya terakhirnya Skala Niskala, mungkin teman-teman tahu, udah keliling banyak banget festival internasional. Terus Kamila Andini, Mbak Dini ini suaminya director Mas Iva. Director atau produser ya sekarang jadinya ya, Mas Iva itu. Sekarang produser. Ya, Oh, dia masih ngedirect sih. Cuman kalau sama aku jadinya kita produser director. Kemarin yang tahu Mas Ipa juga masih jadi director kan? Masih ngedirect. oke. Itu gimana, Mbak? Ada kerjaan yang ketunda nggak gara-gara COVID? Kebetulan kita pas banget sih kemarin baru selesai syuting film ketiga di bulan Februari selesai. Aku ingat banget pas hari-hari terakhir syuting tuh baru berita yang di Cina ya. Jadi begitu selesai terus ya udah sempet ke Melbourne dulu pentas Skala Niskala, aku bikin teaternya untuk Skala Niskala 2 minggu di sana. Pulang langsung lockdown, berapa hari kemudian lockdown, jadi emang pas banget nyelesain semua kegiatan-kegiatan, jadi nggak kena dampak sih, paling sekarang editing aja, tapi kalau editing aku biasanya lama banget jadinya santai sih. Oke. Jadi udah beres malah semua kerjaan nih. Udah beres, alhamdulillah. Pas Tinggal ya banget ya belum beres berarti. juga sih. Iya, iya. Nah, kita Gitu. ngangkat tema ini sebenarnya karena ini, Mbak, kita penasaran banget sih sebenarnya sama pasangan filmmaker yang kerja bareng, bikin film bareng gitu. Kok bisa ya Iya, gitu? kalian kalian juga kan Oh, iya. Iya, iya. Tapi kerja pengen denger cerita, bareng. kita pengen denger cerita dari Oke, yang lain juga. Hmm. oke. Sekarang Ya aktivitasnya ngapain aja, Mbak? sekarang Di lagi nul di sini Halo, di selama selama lockdown. selama lockdown ya. Selama lockdown sih ini apa namanya bantuin anak-anak ngerjain tugas online sama Iya. sama nulis nulis cerita. Ya maksudnya mumpung lagi lockdown jadi dipakai buat nulis aja. Sama nonton. Udah, cuma itu doang. Iya. Iya. Nulisnya berarti nulis buat ide film baru ya Mbak ya? Iya nih, insya Allah. Masih panjang, masih Iya, panjang. iya, iya. Tadi tuh sebenarnya kita mau ngajak ini Mas Iva live sekalian berempat. Tapi katanya Iya, harus ngurusin anak gantian ya. iya kita soalnya di rumah kan ngurus anak-anak sendiri, ngurus rumah, ya berdua, ngurus rumah berdua, ngurus anak-anak berdua. Jadi harus ada satu yang jagain, satu yang ini kalau enggak semuanya riweh. Iya. Pengen tahu dong, Mbak, waktu itu ketemu Mas Iva pertama kali di mana sih? Waktu itu kan kita pertama kali ketemu di JAF ya, JAF 2000 berapa gitu. Itu waktu itu udah pacaran tapi sama Mas Iva sebenarnya. Jadi Iya sebelum ya, itu pertama ketemunya kali itu kapan ketemu nih? ya. Lama Iya, banget di JAF. sebenarnya tuh ketemu Mas Ivan lama banget 2006 kalau nggak salah pertama kali di JAV. Pertama kali ketemu Mas Iva tuh kayak JAV pertama berdiri ya Oh, 2006 lah. Aku masih kuliah di Melbourne waktu itu. Melbourne. Terus Mas Iva ngerjain bikin festival kan sama bokap. Terus ya udah kenalnya gara-gara itu pas lagi pulang terus udah gitu kenal. Tapi ya waktu itu kan sama aja, itu juga zaman-zaman aku baru kenal kayak Anggi, Yosef Angginun, baru kenal BW, anak-anak. Halo, putus-putus banget ya? Halo ya. Masih sih. Udah nih udah normal lagi. Ini udah. Ya. Iya. Ya, jadi kenalnya barengan sama kayak kenal teman-teman filmmaker yang di Jogja. Oh, karena waktu itu mereka juga bareng-bareng kan bikin JAV gitu. Jadi ya itu kenalnya. Sebelumnya kenal karena aku nontonin film-film pendek kan pas aku SMA. Nonton salah satu yang emang ditontonin kan waktu itu juga emang film-filmnya For Colors gitu pastinya kalau kita ngomongin film pendek. Em, udah terus habis itu ya temenan aja sih sampai terus Mas Siva ke Korea, aku di Melbourne, ya kita temenan aja kayak lebih kontak-kontakan kayak temen
Terus sampai akhirnya di selesai Mirror ya, di Mirror Never Lies, Mas Siva lagi mau ngerjain Sang Penari. Di situ sih karena mungkin aku baru mulai mau bikin film pertama, jadi banyak juga lumayan nanya, minta masukan, apa segala macam ke dia. Terus udah gitu ya udah dari situ organik aja sih lama-lama deket. Terus ya enggak ya terus ya udah makin deket terus ya udah Nah, itu lo pertama kali gitu. waktu kenal tuh udah bikin film belum ya? Waktu Pas itu. pas kenal dia tahu aku em, suka film gitu, terus ngerjain bikin apa ikut workshop bikin film dan lain-lain. Tapi belum bikin film pertama kan, sampai akhirnya ya tahu aku ya kenal beneran kenalnya pas aku bikin Mirror itu prosesnya. Oke. Kalau kalau sebelum Mirror sendiri itu berarti film pertama yang Mbak Dini atau sebelumnya pernah bikin film lain mungkin pas masih SMA atau pas masih kuliah? Ya Mirror waktu SMA sih pernah bikin karena aku ikut workshop kan. Aku dulu ikut Indox, Pop Corner, em, apa Dulu namanya di Tarki ya dulu ya. dulu di Tarki. Terus ya ikut workshop biasa kalau bikin workshop ikut workshop pasti harus bikin film gitu kan outputnya ya lebih ke film-film kayak gitu cuman yang emang bikin film dari ide sendiri terus inisiasi sendiri dan lain-lain ya emang Mirror sih pertama kali. Nah, kalau project pertama bareng Mas Iva sebagai produser, director, itu di project yang mana? Di skala jadi sebenarnya kita tuh ya bekerja bareng juga ngelewatin proses juga gitu dan cukup lama kan gitu. Dulu sih awalnya sebenarnya kita nggak pernah sedikit pun kepikiran untuk kerja bareng dan kayaknya kalau tiap ditanya juga enggak kayaknya nggak mungkin deh gitu. Karena kan dulu posisinya ya emang kita sama-sama director, Mas Siva director, aku director. Kita punya walaupun kita suka ada taste film yang hampir sama tapi sebenarnya film yang mau kita buat itu beda banget gitu. Aku pengen bikin yang emang lebih personal gitu, lebih lebih artistik dan lain-lain dan emang dari awal juga Mas Siva juga selalu bilang ya emang kamu bikin aja lah film yang kamu mau bikin gitu. Sedangkan kalau Mas Siva kan dia emang suka explore gitu, dia pengen bikin mencoba bikin banyak genre gitu, terus udah gitu dia pengen nyoba macam-macam gitu. Jadi emang beda banget kalau kita ngedirect tuh aku nggak kepikiran untuk kita nggak kepikiran untuk kerja bareng gitu tapi sampai akhirnya Nasifa mulai ngeproduserin kan gitu dia produserin City produserin Tura itu juga nggak kepikiran kerja bareng karena sebenarnya aku juga punya produser kan Gita gitu ada sampai akhirnya ada satu titik aku punya cerita apa The Scene and Unseen sekala kita butuh co-producer kita nyari co-producer dan aku pikir ya kalau ngelihat jenis filmnya nggak yang paling pas emang koproduksi sama Four Colors gitu PH yang emang juga punya visi memproduksi film-film lokal dan pas gitu. Terus aku kebetulan punya cerita yang menurutku pas banget gitu buat Mas Iva, dia tertarik. Akhirnya mulai mulai kerja bareng di situ dan baru baru ngeliat potensi oh ya ternyata kalau sekarang memungkinkan ya karena posisinya dia produser dan aku director dan kebetulan yang dia pengen produserin emang film-film yang director vision gitu yang emang film-film yang emang pengen dibuat sama sutradaranya film ide cerita dari sutradaranya dan lain-lain jadi dalam hal itu memang jadi pas gitu beda banget konteksnya saat kita director-director gitu. Oke. Kalau dari Mbak Dini sendiri itu Mm-mm. pasti produserinnya sama Mas Iva sama dengan produser yang sebelumnya atau produser lain ada yang ngebedain gak sih Mbak karena mungkin Mas Iva juga selain produser juga suaminya Mbak Dini ada yang ngebedain gak tuh cara kerjanya? Ya, sebenarnya nggak usah suami atau bukan, setiap produser pasti beda banget ya gitu cara bekerjanya. Produser cewek dan produser cowok aja itu udah beda gitu kan. Dalam hal ini karena kita kemudian sejak skala nih skala memang komit untuk bekerja bersama, ada hal lain yang juga
ya perbedaan itu jadi emang harus di work out gitu kan. Dalam hal ini kita juga punya adaptasi yang besar banget karena kita nggak punya jarak dulu. Ya kerjaanku kadang-kadang aku nggak ngerti apa-apa, baru tahu pas udah selesai gitu. um, Kali ini nggak bisa kayak gitu, jadi kan setiap tahap harus bareng-bareng. Walaupun di sisi yang lain, in a way, jadi ada dua hal. Yang pertama kan memang jalur karir gitu ya. Yang kedua kan memang kita juga sebagai pasangan selalu mengevaluasi bagaimana kita mengurus rumah dan mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga kita gitu. Nah, sebelum kita kerja bareng tuh apa ya, sibuk banget gitu karena semuanya punya 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 jadwalnya masing-masing kan. Mas Iva punya jadwal sendiri, aku punya jadwal sendiri, dan kita punya komitmen kita masing-masing. Kita hampir nggak pernah, ya jarang sekali ketemu gitu. Ketemu tuh cuma ya shift-shiftan terus gitu. Aku tunggu dia pergi, dia datang, aku pergi gitu, karena emang kita punya komitmen dengan orang-orang, dengan klien yang berbeda gitu. Nah, saat kita punya anak, apalagi dua anak, kita juga ngelihat kebutuhan itu, kebutuhan untuk apalagi kita ngurus sendiri rumah dan anak-anak, kita punya kebutuhan untuk gimana caranya mengatur waktu seefisien mungkin dan seleluasa mungkin. Dan dalam hal ini bekerja bersama itu jadi tampaknya sekarang menjadi solusi yang baik gitu untuk kita, karena kemudian kita bisa benar-benar fully mengatur. Orang-orang yang bekerja sama kita ngerti bahwa kita di sini bukan cuma filmmaker, tapi kita parents juga. Kita akan bawa anak-anak kita ke lokasi, ke reading, kemana-mana, dan kita bekerja bersama. Dan kalau kita bawa anak juga itu project kita sendiri. Kita nggak enak gitu sama orang lain. Nah, di titik itu sih emang kita jadi berdua as a parents, dan as a filmmaker membuat environment yang yang menyenang, yang apa ya, efektif gitu untuk kita juga bisa melakukan dua task ini gitu, sebagai orang tua dan juga sebagai filmmaker. Nah, beda apa hal yang paling beratnya ya karena jadi nggak ada jarak kan, karena semuanya bener-bener dilakuin bareng-bareng gitu. Tapi ada hal yang menarik sih gitu yang baru kita juga alamin gitu, karena ya kita jadi belajar berantem kan sekarang gitu, karena setelah berapa lama menikah baru belajar bener-bener berantem gitu. Karena kalau dulu kan karena kita juga punya ruang kita masing-masing, masih sering kayak ya udahlah ngalah, mandem apa. Nah, kalau sekarang karena ketemu terus, nggak mungkin banget ditahan-tahan, semua harus dikeluarin dan harus diselesaikan secepat mungkin, karena kalau nggak jadi nggak enak, selalu tidak enak gitu kan. Jadi emang kita tiba-tiba emang harus belajar berantem, kita harus belajar communicate everything gitu. Tapi ya sekarang sih walaupun kita masih terus belajar, aku sih merasa ini menyenangkan sekali gitu. Aku ngelihat hal ini menyenangkan karena aku tahu kita berantem bukan buat hal yang buruk, tapi untuk menyatukan visi kita gitu kan. Um, jadi ya aku sih ngerasa sekarang kita bisa mengkomunikasikan semua hal lebih baik. Aku bisa ngomong apa aja, masih bisa ngomong apa aja, dibandingkan sebelumnya gitu ya. Walaupun aku nggak ngerti fase-fase parenting ini kan juga akan berubah terus gitu, fase filmmaking juga akan berubah terus. Aku nggak tahu nanti nextnya akan seperti apa gitu, karena kita sendiri ada di titik ini karena proses yang cukup panjang juga di sebelumnya gitu. Oke. Iya. Itu sebenarnya gue juga, aku ngalamin juga sih, kayak karena ya bener yang tadi dibilang tadi kan, kita ketemu setiap hari, bahkan kantor juga bareng, dan baru kerasa tuh kalau misalnya gini, lagi ada project dan aku nulis juga nih, gue nulis juga, terus ya itu baru mau sempet diceritain tapi udah dikomentarin gitu misalnya. Kalau sama Mas Iva tuh gimana ininya, proses Mas Iva tuh terlibat juga nggak sih di proses penulisan? Proses penulisan iya, apa namanya,
terlibatnya sebenarnya kalau kita kan emang tapi emang dari dulu sebenarnya dari zaman Mirror pun dari awal kita belum pacaran pun aku selalu melihat Mas Iva kan juga selain pasangan tapi juga mentor juga gitu. Jadi emang dari dulu aku punya kebiasaan selalu men-share sesuatu yang aku buat untuk dia bahkan sebelum kita bekerja bersama gitu. Dan sebenarnya masukan dia emang selalu penting penting gitu buat aku. Jadi emang kalau penulisan sih sebenarnya nggak ada masalah. Maksudnya dia selalu ikut kreatif apa segala macam dan aku sangat open. Mungkin yang sedikit agak rumit adalah karena sebenarnya karena aku selalu aku selalu memproduksi filmku sendiri. Aku selalu mencari jalan untuk ide-ideku sendiri gitu. Dan selama ini emang dari Mirror, Skala Niskala, film-film pendek semua itu diproduksi aku adalah bagian dari produsernya juga gitu. Jadi aku selalu memproduce ideku sendiri. Nah, di titik ini kan saat sama Mas Iva tipe yang emang producing di itu dia pengen punya ruang tuh gitu di producing yang cukup luas gitu. Sedangkan aku memang defaultku director yang memang cukup memikirkan produksi juga gitu. Nah, di situ sebenarnya yang kita sendiri masih belajar, masih adaptasi gitu, masih evaluasi terus gitu. Walaupun sebenarnya bukan kelas sih, cuman kita masih belum ngerti bagi-baginya aja gitu. Nah, itu lu tipe yang kayak ngasih bikin rules gitu bareng Mas Iva atau organik aja gitu. Misalnya kayak gini, misalnya gue nulis tapi ya udah akhirnya kita set up maksud sesi komentarnya tuh jadi kalau lagi nggak sesi itu kita nggak ngomongin skrip gitu misalnya atau dibiarkan organik itu kayak Kalau gimana? kalau gue sih gue biarin organik ya. Maksudnya aku bener-bener kita kita bukan orang yang sangat teratur sebenarnya gitu kan dan cara filmmaking kita juga sangat organik. Jadi kalau aku sama Mas Siva benar-benar organik aja. Kalau itu nimbulin masalah, ya udah, maksudnya diobrolin dan diselesaikan. Nanti juga akan ketemu oh dia lebih suka gini, aku lebih suka gini itu kayak udah sama-sama tahu. Tapi ya emang ya itu tadi kalau kita sih sekarang udah di posisi yang aku nggak takut untuk berantem sama Mas Siva gitu maksudnya nggak nggak menghindar dari konflik gitu, tidak menghindar dari konflik gitu tapi ya dihadapin aja konfliknya gitu. Tapi itu justru memang semakin ini tahu kalau semakin deket emang semakin kayak gitu, semakin justru kayak maksudnya kita berantem itu malah jadi semakin organik kan. Ya Iya, sih. iya. Dan semakin jadi diri sendiri dan semakin kenal pasangan juga sih sebenarnya gitu. Cuman kan kadang-kadang yang lebih berat itu kalau aku sama Mas Silva kita berantem ya mau ngapain aja kita tahu lah batasannya, kita tahu apa yang nggak akan terjadi gitu. Tapi kan yang agak menyeramkan kalau kita yang sebenarnya lebih berat untuk dijagain itu kan saat kita harus berantem di depan orang lain atau misalnya Iya benar. situasinya di depan kru atau apa. Nah, itu yang sebenarnya lebih berat dibandingkan mau kita teriak-teriakan kayak apa kalau cuma berdua tuh jauh lebih ringan dibandingkan kalau misalnya di depan orang lain. Nah, itu yang kita sendiri juga masih belajar. Walaupun dalam hal ini karena kita juga selalu kerja sama orang-orang yang bukan benar-benar orang luar gitu. Maksudnya kita selalu kerja sama orang-orang yang memang kenal kita, teman-teman. Jadi juga mereka kan ngerti juga gitu. Ya mereka bekerja sama keluarga, pasangan yang pastilah nih ada berantem-berantemnya atau apa gitu. Tapi lu pernah ngalamin tuh berantem di depan kru gitu banyak orang gitu? Sejauh ini sih enggak sih. Maksudnya kalau sampai teriak-teriak gitu enggak nggak tahu juga kalau belum. Gue belum pernah nyoba. cuman cuman kalau kayak ngotot-ngototan iya, ngotot-ngototan pernah lah, diem-dieman pernah Ya, gitu, pastilah ya itu perang mah. dingin ya pernah. Tapi kalau sampai kayak teriak-teriakan gitu belum
sih, nggak tahu juga nih nanti Ya sih akan kita seperti biasanya kalau apa. kayak gitu ini nyari tempat yang lebih inilah nggak di depan banyak orang gitu. Kalau mau Iya, nyari ngobrol yang lebih ruangan gitu serius. ya. Iya. Artinya udah Belum. bahaya tuh. Artinya gue udah kayak oh gue harus hati-hati tuh berarti kalau kayak gitu. Tapi kalian tipe tipe yang kalau berantem teriak-teriak enggak kan juga kan pasti. Enggak Lebih juga. lebih lebih le- kayak lebih kayak beda pendapat aja paling kan ya berantemnya lebih ngotot-ngototan gitu kan. iya lebih kayak gitu sih Terus Iya. juga ini malu kadang-kadang kalau di depan banyak orang kan. iya Teriak-teriakan gitu jadi Heeh. iya kita ke tempat yang lebih sepi itu pun juga lebih kayak ngomongin ini sih. Ya sama bener kayak organik nyatuin maunya kayak gimana nih. Ngomongin ulang sih jadi bener kurang lebih sama. Iya. Tapi memang menurut Uh. gue juga setuju sih itu harus dilakukan detik itu juga. Justru kalau itu ditunda atau dipendem malah jadi bola salju tuh, malah jadi Iya. ya tambah makin gede. makin lama makin gede aja Iya. mendingan lebih baik Iya. lain kan Iya. Nah, kalau dulu kan kita lumayan yang cukup menganut kalau berantem cukup menganut em, tipe yang gini kan yang ya udah nanti juga 2 hari 3 hari selesai gitu kan maksudnya ya ditunggu aja. Nah begitu kerja bareng nggak bisa seperti itu, harus diselesaikan sekarang. Bener banget sih. Iya, ya gitu deh. Tapi sebenarnya di Indonesia cukup banyak ya gitu, maksudnya pasangan-pasangan yang bekerja bersama gitu. Aku yakin juga mereka pasti ngalamin em, hal yang sama sih. Nah itu dia itu yang makanya aku bikin sesi ini karena penasaran kalau orang lain tuh pasangan lain kayak gimana di kerja di cara kerjanya tuh kayak gimana. Hmm. Tapi memang juga maksudnya untuk bisa memutuskan oke kita kerja bareng itu kan juga sebenarnya em, nggak gampang ya gitu, nggak gampang sama sekali gitu. Nah waktu itu kenapa tuh sama Mas Iva akhirnya memutuskan oke saatnya ini kita kerja bareng deh. yang Ya di itu skala kalau di skala ya di skala-skala pertama karena emang karena sebenarnya fungsinya dia Jadi udah bukan produser gitu kan. director daya produser director, terus dia juga pingin memproduce film-film yang sama kayak yang aku buat. Sama yang ketiga urusan rumah dan anak-anak, ternyata ya emang lebih efektif sih gitu kalau dia ada di satu tim gitu. Setidaknya kalau dia datang ke lokasi itu ya dia part of the team gitu, bukan kayak karena kan kita tahu ya filmmaker kan juga sebenarnya males ya gitu datang ke lokasi orang, preps orang gitu kan. Terus udah gitu dia ke situ buat ngurusin anak-anak juga gitu kan. Sebenarnya kayak males banget gitu. Tapi saat kerja bareng ya make sense banget dia ada di situ, anak-anak ada di situ gitu ya. Jadi lebih make sense sih. oh, ya. Jadi pas proses syutingnya skala di skala tuh berarti Mbak Dini, Mas Iva dan anak-anaknya semuanya tiap hari ke lokasi syutingnya gitu ya Mbak? Kalau skala nih skala enggak. Misalnya aku lagi hamil anak kedua. Oh, oke. Rintik yang ikut dia sempat break pulang terus ikut lagi Mas Siva ada ya nemenin Rintik. Jadi kan emang kalau aku syuting anak-anak tuh otomatis udah tanggung jawabnya di Mas Siva. Jadi dia mau bawa ke lokasi, mostly sih pasti bawa ke lokasi gitu. Kalaupun dia pulang itu udah urusannya Mas Siva. Sama kayak kemarin aku syuting juga karena Mas Siva kan produser juga dia memang tipe yang nggak pengen juga selalu ada di lokasi gitu. Jadi ya dia bisa bawa anak-anak kemana terus datang lagi ke lokasi ya gitu. Jadi emang kalau aku syuting anak-anak emang ada di dia semua. Kalau Mas Iva tuh tipe produser yang setiap hari di set atau beberapa hari sekali ngunjungin atau setiap Nah hari gitu. dia tipe yang sebenarnya nggak pengen sering-sering ada di set karena dia pengen Hmm. punya fresh eye kalau di editing. Karena dia nggak pengen terlalu deket gitu dengan materi, dia pengen punya jarak gitu. Tapi sebenarnya kalau aku emang tipe director yang sebenarnya lebih suka didampingin
didampingin produser gitu. Jadi ya udah kita ketemu di tengah. Iya maksudnya emang dia nggak harus sepanjang hari banget gitu, tapi paling dia mampir apa ngeliat ngobrol gitu. Oke. Gitu. Mm-mm. Kalau Mbak Dini sendiri sejak punya anak-anak ini tuh ada pengaruhnya nggak sih Mbak buat Mbak Dini sebagai filmmaker, dan mungkin jadi berpengaruh di perspektif saat menulis cerita atau gimana gitu Mbak? Iya sebenarnya pasti ya gitu, maksudnya apalagi kalau aku kan karena bikin film yang pasti film-filmku pasti personal gitu, dimana pasti perspektifku juga sedikit banyak harus ada gitu di situ. Dan aku sendiri kan bergerak gitu, pasti makin lama makin berumur, makin makin dewasa, jadi juga perspektifnya berubah-ubah. Kayak misalnya skala nih, skala dulu kan aku tulis pas masih pacaran sama Siva, belum nikah gitu. Dan waktu itu emang suka banget cerita anak-anak, suka banget ngomongin sesuatu yang nggak biasa diomongin sama anak-anak gitu. Jadi dan waktu itu pengen ngomongin soal hidup dan mati gitu kan, ngomongin kematian di anak-anak. Tapi kan kemudian nulis skripnya lama banget gitu, sampai 6 tahun, dan terus aku nikah, terus aku punya anak. Nah, begitu punya anak tuh ngelihat skrip itu kayak menyesal banget, kayak kenapa aku harus bikin project ngomongin kematian sama anak-anak gitu kayak itu hal yang, dan aku beneran sampai ada beberapa saat yang nggak bisa nyentuh skripnya karena udah aku nggak ngerasa relate, kayak kenapa aku harus ngomongin anak-anak mati itu ngapain gitu. Dan jadi udah berapa lama aku benar-benar berjarak sekali dengan cerita itu karena perspektifku udah sangat berubah gitu sebagai perempuan. Tapi kan emang akhirnya harus mencari relasi lagi gitu. Relasi yang baru gitu dengan cerita ini. Apa sih yang sebenarnya mau diomongin sebagai ibu tuh, kalau mau ngomongin hidup dan mati sebenarnya apa yang harus aku omongin gitu. Apa yang harus aku omongin untuk anak-anakku juga gitu kan. Nah, saat ketemu baru bisa mulai attach lagi di cerita itu dan di film itu. Makanya setelah nggak nyentuh beberapa bulan tuh, saat nyentuh lagi kemudian karakter ibunya jadi lebih muncul gitu dibandingkan sebelumnya. Ya aku perlu sih karakter ibu itu karena itu yang sebenarnya mewakili aku sekarang gitu kan. Ya sebenarnya kayak gitu-gitu sih, perspektifnya pasti jadi beda terus dan berubah terus gitu. Nulis ya kayak sekarang juga yang terakhir juga aku bikin film tentang child marriage gitu. Sebenarnya ceritanya udah lama banget di tangan, tapi entah kenapa 2 tahun yang lalu ngerasa kayak aku harus ngomongin ini sekarang karena emang aku sekarang punya 2 anak perempuan. Aku concern juga gitu kan dengan masa depan mereka gitu. Dan kayaknya harus aku bikin sekarang sih gitu, nggak ada waktu yang lain yang lebih tepat dibandingin apa yang aku rasain sekarang gitu saat melihat anak-anak gitu. Nah itu Gitu. kan itu perspektif ya. Kalau perspektif berubah berarti setelah punya anak. Tapi kalau proses membuat film ketika sebelum dan sesudah punya anak yang berbeda tuh apa sih Mbak? Yang berbeda kayaknya energinya beda ya. Kalau sebelumnya kan bener-bener, maksudnya, tapi itu juga ngomongin muda dan tua juga sih, gue jadi merasa tua. Maksudnya gue kalau ngelihat The Mirror Never Lies, kayak gue nggak mungkin sih bikin film kayak gitu lagi. Maksudnya itu, ini orang gila atau apa. Waktu itu umur 23, berani banget bawa kru ke tengah laut segitu tiap hari, panas-panasan, dan semua yang kita laluin hari-harinya tuh semua yang energinya tuh besar banget gitu. Dan kalau sekarang harus ngulangin itu lagi, kayak saya sudah renta. Mungkin gitu. Jadi ada hal-hal yang emang nggak bisa diulang karena ada ya, kita ngomongin energi, ngomongin ambisi, ngomongin itu kan orang berubah gitu. Prioritas itu juga udah semakin lama semakin berubah gitu kan. Sekarang energinya benar-benar harus dibagi sama rumah, sama anak-anak gitu. Gimana pun syuting-syuting yang sebisa mungkin
cukup relax itu penting banget gitu buat aku gitu, dibandingkan punya sesuatu yang challenging banget gitu, yang besar banget. Ya mungkin nanti saat anak-anak besar udah sedikit lebih besar akan ada lagi ya gitu ruangnya. Sekarang mungkin karena mereka masih kecil-kecil aja gitu, jadi sangat perlu untuk attach gitu, dan perlu perhatian yang sangat sangat besar gitu. Nah kayak gitu-gitu, proses emang mengikuti, benar-benar ngikutin eh, kebutuhan keluarga sih jadinya dalam hal ini. Dan dalam hal ini karena kita juga bekerja bersama, kita juga nggak bisa melepas kata keluarga itu dari juga apa yang kita lakukan kan. Jadi emang ya value keluarga jadi emang selalu hadir di mana aja, apapun yang kita lakuin sih jadinya gitu. Yes. Kita juga sebenarnya lagi itu salah satu yang kita pertimbangkan kenapa nahan punya anak juga karena itu takut apa syuting gimana ya maksudnya. Maka pengen tahu juga sih kan Mbak Dini ini director, terus Mas Iva produser, terus sama-sama Mm-mm. ngurus anak. Itu ngatasinnya Mm-mm. gimana tuh bagi-bagi tugasnya? Kalau lagi ada project yang sama tuh. Kalau misalnya kayak teknis ya gitu, misalnya preps ya udah, kan preps di kantor kita. Kita pasti di kantor ada tempat-tempat kalau mereka tidur siang di mana. Ya makan makan bareng kita karena kita juga break makan gitu. Jadi sebenarnya ya emang diajak-ajak ke tempat kita bekerja sih. Paling kan kalau syuting, karena kan kalau waktu dulu bayi aku tuh masih bisa sambil megang mereka sambil ngedirect, karena kan bayi maksudnya kalau nangis tinggal aku susuin gitu kan. Tapi begitu mereka udah agak gede kan mereka kayak, oh bosen nggak mau di sini, ayo kita pergi gitu kan, udah mulai kayak gitu. Jadi emang itu udah berubah lagi tuh prosesnya, bawa mereka di lokasi gitu. Kalau dulu waktu bayi bisa aku gendong-gendong terus gitu kan, tapi begitu udah agak gede memang ya nggak bisa, emang Mas Iva yang handle mereka, aku syuting. Kalau Mas Iva syuting emang 100% di aku syuting 100% di Mas Iva. Aku paling ngecek-ngecek aja kayak gimana hari ini, udah apa. Tapi sebenarnya yang ngurusin dari mereka bangun, mandi, apa segala macem tuh ya Mas Iva gitu, bawa ke lokasi, pulang dari lokasi, ke hotel gitu atau apa gitu sih. Cuman kita sih seneng sih bisa sama-sama terus gitu. Dan anak-anak bisa berinteraksi terus gitu sama sama semua orang yang kerja bareng kita gitu, karena kan kerjaan kita bukan kerjaan yang gampang dijelaskan juga kan sebenarnya gitu ke mereka. Dan nggak ada waktu yang teratur sebenarnya gitu, jadi mereka emang harus ngalamin dan harus ngeliat untuk bisa ngerti ya Ah, kehidupan kita tuh ya kayak ya. gini gitu gitu. Kalau dulu kan waktu aku kecil, karena aku ya papa kayak gitu bisa pergi syuting berbulan-bulan kemana, tapi kan ibuku sebenarnya ibu rumah tangga, jadi kan aku nggak ada urusan tuh sama kerjaan Hmm. bokap gitu kan. Hmm. Maksudnya hidupku tuh ya dari pagi sampai malam, mau ada bokap nggak ada bokap ya ada di nyokap gitu kan. Jadi ya sama-sama aja sebenarnya. Tapi kan anak-anakku beda, dia bapak ibunya dua-duanya Hmm. filmmaker yang kayak gitu. Jadi mereka harus jadi sangat adaptatif sekali sebenarnya gitu. Mereka harus jadi anak-anak yang sangat adaptatif gitu sama kondisi, waktu apa gitu ya. Memang minusnya ya kita agak sulit membuat pola hidup yang cukup teratur gitu di rumah. Karena ya bentar-bentar pindah kemana, tinggal ada suasana baru lagi, ini baru lagi. Tapi ya emang itu jadi yang harus dipahamin bareng-bareng, kita hidup kayak gitu, dan ya udah yang dicari solusinya bareng-bareng gitu. So far gimana tapi Mbak? Mereka udah mulai ngerti pekerjaan filmmaker? Udah, Gak sih sama sama enggak, Enggak. mereka agak tertarik. mereka nggak tertarik, tapi mereka udah mulai ngerti apa namanya, bidang-bidang. Kalau Rintik sekarang udah mulai ngerti bidang-bidangnya, em, bidang ini departemen ini ngapain. Kalau masih segede Binar sih dia cuma tahu ya di lokasi acting, kalau action nggak boleh ngomong, kalau cut baru Lucu boleh banget. ngomong gitu. Jadi cuman biasanya kadang-kadang masih yang kalau action berarti nggak boleh ngomong, itu kamu ngomong kayak. Jadi dia masih memahami rulesnya kalau di lokasi dulu gitu. Ya gitu deh.
Tadi lucu. by the way yang film yang diceritain tuh yang Yuni itu ya berarti? Yuni ya, yang Itu film yang terakhir. kemarin ke Torino berarti ya? Di Ke development gitu. ya ke Torino. Nah, itu kalau lagi pada ke Torino gitu misalnya development anak-anak gimana tuh, Mbak? Nah, kalau kita lagi pergi berdua biasanya kita cukup pinginnya harusnya salah satu aja gitu yang pergi. Hmm. Tapi kalau memang harus pergi berdua, ya nyokap to the rescue, ibu apa neneknya, utinya sama Roninnya tuh. Jadi bokap sama nyokap karena kita tinggal juga nggak terlalu jauh kan, mereka yang dititipin selama beberapa saat. Makanya bokap juga yang selalu, aduh jangan sibuk-sibuk dong kalian, ini kita yang jadi harus ngurusin anak. Jadi kena dititipin. Iya, jadi karena dititipin. Cuman ya gitu. Tapi kan untungnya kan ya karena mereka juga ngerti ya kerjaan kita jadi. Iya. Mbak Dini, ini sebenarnya agak melenceng dari topik, cuman Nah, Mbak Dini kan sering ikut development film di luar negeri kan, kayak pas Skala hmm, di Skala kan juga ada beberapa development yang diikutin di luar negeri, kayak pas yang ini juga yang film Yuni juga. Nah, pasti kayak hmm, teman-teman juga banyak yang penasaran gitu sih. hmm, Apa sih apa ya Keuntungan. ya keuntungannya mengikuti development di luar negeri, development baik di dalam ataupun di luar negeri, hmm. apa keuntungannya untuk Sebenarnya filmmaker? ya buat filmmaker. Yang pertama sebenarnya jelas ya secara kreatif gitu. Di titik-titik itu kan maksudnya hal yang paling penting buat aku sebagai sutradara dan juga penulis dari ide cerita yang juga sebenarnya hadir dari aku sendiri itu menjaga maksudnya menjaga jarak sama sama apa yang kita tulis gitu. Menurutku terlalu deket itu juga nggak baik gitu. Kita jadi nggak mati rasa gitu kan. Tapi terlalu jauh juga nggak baik karena kita nggak ada personality, nggak ada kita yang masuk, nggak Hmm. ada perasaan yang masuk ke situ gitu. Jadi balance itu penting banget gitu, jarak yang tepat itu penting banget sama apa yang mau kita kerjain gitu. Nah gimana pun um, memiliki banyak perspektif itu jadi penting banget gitu di titik-titik itu supaya kita juga terus berjarak, punya sedikit jarak gitu sama apa yang kita kerjain. Nah, keuntungannya memang dengan adanya lab-lab ini kita selalu ketemu orang yang melihat proyek kita dari luar gitu kan. Um, apa namanya dari luar dan mereka memberikan input, memberikan pandangan dan bahkan kita juga jadi melihat bagaimana mengkomunikasikannya di wilayah yang lebih luas lagi karena kadang-kadang kan karena kita orang Indonesia kita juga ngomongin kultur kita udah terlalu tahu gitu tapi belum tentu semua hal tahu gitu dan perspektifnya jadi bisa lebih banyak aja gitu. Mungkin ini nggak terjadi ya kalau misalnya dengan project-project yang kolaboratif banget gitu yang emang ya penulisnya beda, produsernya beda, sutradaranya beda. Tapi untuk film-film yang personal gitu yang emang ide sendiri, nulis sendiri, ngedirect sendiri gitu tuh emang secara kreatif banyak perspektif itu penting gitu. Yang kedua sebenarnya energi sih gitu karena film-film yang aku buat kan film-film yang enggak sebentar ya gitu panjang nafasnya tuh panjang banget gitu ya bayangin 7 tahun gitu kan nulis energinya dari mana gitu melakukan itu lagi dan lagi selama 7 tahun gitu gimana pun memasukkan project kita ke lab ke project market dan lain-lain tuh setiap ke situ kita dikasih energi lagi untuk mengerjakan hal itu gitu dikasih energi lagi untuk mengerjakan hal itu sehingga kita terus konsisten gitu selama bertahun-tahun itu kita nggak cuma diem nulis doang sendirian gitu tapi ada hal-hal yang memang kita lakukan yang ketiga memang kita itu kan sebenarnya sebagai filmmaker ide itu pasti nggak mungkin cuma satu kan nggak ada filmmaker yang cuma punya ide satu kadang-kadang kita juga punya pertanyaan perlu nggak sih ide ini dibuat atau dibikin gitu. Kalau misalnya kayak waktu itu skala nih skala, ternyata aku ngerasa ini udah nggak relate sama aku lagi. Terus kemudian perlu nggak sih untuk terus diterlanjutin dibuat gitu, padahal investasinya besar. Nah, bagaimanapun menurutku memasukkan project kita ke mana ke lab
ke project market itu seperti menaruh anak kita, menaruh project kita di peta gitu, di map. Orang sudah tahu bahwa project itu ada, dan saat orang tahu, kita jadi punya kewajiban untuk menyelesaikannya gitu. Karena orang udah tahu, udah pernah kenal, udah pernah di develop, masa nggak selesai gitu kan? Iya, iya. Kita jadi punya drive untuk, memang kita punya kewajiban untuk nyelesain ini karena sudah banyak orang yang involved, ada banyak orang yang touch di sini, udah banyak yang ini. Jadi apapun yang terjadi dengan projectnya, kita akan terus maju, dan ya di peta festival, di map festival itu udah ada gitu kan. Orang akan tanya yang waktu itu kemana gitu, tiba-tiba hilang di telan bumi gitu. Jadi juga emang membuat kita filmmaker yang bertanggung jawab sih, nggak cuma punya ide terus ya udah gitu, jadi ya syukur, nggak ya nggak gitu, tapi ya kita bertanggung jawab sama ide kita sendiri gitu. Mbak jadi ngingetin ini nih, ada project kita yang belum selesai, udah di development di lab. Iya, belum dilanjutin lagi. Iya kayak gitu tuh, soalnya kan ya emang nggak gampang ya sebenarnya gitu merealisasikan ide bener-bener dari awal sampai akhir dengan investasi yang juga kita tahu nggak sedikit gitu kan. Jadi kan emang kita, pertanyaan itu pasti muncul terus, kayak ini ada jalannya nggak ya, ini bisa nggak ya gitu, terrealisasi nggak ya, itu kan selalu pertanyaan sebenarnya. Nah itu kan tadi ini ngomongin film nih. Kalau ngomongin Four Colors, Mbak Dini tuh terlibat juga nggak sih di operasionalnya Four Colors? Kalau di Four Colors, iya. Sekarang aku memang jadinya udah in touch di Four Colors. Aku creative director di Four Colors. Nah kalau itu kerjasamanya, kalau Mas Iva tuh sebagai apa ya di Four Colors? Direktur ya. Oh, oke. Nah itu kan kerjasamanya beda lagi tuh. Sama kita juga, sebenarnya kita ngalamin juga sih. Kalau di project kan director producer, tapi kalau di studio Antelope ya kita ya yang ngurusin konten, gue ngurusin konten, Flo ngurusin kayak apa namanya manajemennya gitu. Kalau Mbak gimana sendiri di Four Colors? Sebenarnya Four Colors karena kita community base ya sebenarnya, PH-nya gitu, dan udah cukup lama kan, dan aku sebenarnya termasuk baru gitu. Jadi sebenarnya saat aku masuk situ juga aku lebih melihat apa yang dibutuhkan sama company-nya aja, dan nyoba melakukan apa yang mungkin diperlukan gitu kan. Tapi kalau di Four Colors sendiri, karena sebenarnya dia struktur organisasinya walaupun resmi, tapi struktur organisasinya masih sangat community gitu. Semua ya dikerjain bareng-bareng, semua diputuskan bareng-bareng, semua put on the table gitu kan. Ya semua saling ngisi aja gitu, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Seorganik itu gitu. Jadi sebenarnya kita belum di tahap yang kayak benar-benar strict bagi tugas di Four Colors, ini tugas kamu, ini tugas aku gitu. Karena juga ya Four Colors juga projectnya kan basically sekarang juga semua yang masih nge-handle kita masih satu belum yang kayak mass project gitu juga kan. Dan kita emang pengennya tetap ya kayak film boutique gitu, bukan yang besar, karena kita juga tahu kita nggak ada kemampuan korporasi sama sekali gitu kan, aku sama Mas Iva. Tapi kita basisnya kan organisasi community gitu, dan itu kekuatan kita. Jadi memang kayak gitu sistemnya, dan itu Mas Iva sih sebenarnya yang ngalit semuanya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan aja ya. Ada beberapa nih udah melempar pertanyaan nih Mbak. Ini menarik nih. Hai Mbak Dini, kalau kerja bareng pasangan dan sama-sama kuat keinginannya, solusinya gimana biar tetap apa sih ini? Biar tetap bisa jalan. Sama-sama kuat keinginannya nih, maksudnya apa ya? Kalau sama-sama, karena kalau sama-sama kuat di visi yang sama ya bagus gitu, pasti jalan justru gitu kan. Yang susah kan kalau misalnya sama-sama kuat tapi visinya nggak sama gitu.
itu yang berat gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama kuat nih, Mak Siva kuat, aku kuat, tapi emang visi kita sama, dia juga dan kebetulan kan sama-sama kuat tapi dari perspektif yang berbeda, itu ya aman. Misalnya satu perspektifnya produser, satu perspektifnya director. Tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya emang clash, gimana, ya obrolin sih. Maksudnya kalau aku sih nggak ada cara lain untuk benar-benar diskusiin. Tinggal konteksnya apa. Kalau konteksnya lebih ke kreatif, ya kasih ke ruang ke yang emang lebih megang, punya wewenang di kreatif gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya lebih ke producing, teknis, ya aku akan yang lebih ngasih ruang ke Mas Iva gitu. Karena emang ya dia produsernya gimana pun gitu. Iya. Ya sebenarnya kayak gitu aja sih. Ya itu penting banget sih, bener. Tahu job desk masing-masing dan ngebedain itu sama ketika di rumah. Jadi di Mm-mm. rumah, habis itu tapi kalau lagi kerja, ya tahu job desk masing-masing sih. Itu penting banget emang, bener. Mm-mm. Dan respect sih, maksudnya karena aku juga ngerespek dia sebagai produser kan gitu. Jadi kalau Iya. misalnya aku mau punya pandangan yang sekeren apapun gitu tentang producing, gimana pun itu wewenangnya Mas Siva gitu. Dan aku sangat merespek dia sebagai produser gitu. Jadi ya dia itu pilihan dia untuk mendengarkan masukanku atau tidak gitu kan. Tentu saja resikonya akan kita tanggung bersama karena ini proyek kita bersama gitu ya. Sebaliknya gitu, saat kita ngomongin kreatif, walaupun idenya masih keren banget, tapi kalau aku punya intuisi seperti apa, dia akan ngasih ruang gitu sepenuhnya untuk kreatif ke aku. Ya karena dia juga merespekku sebagai sutradara gitu kan. Oke. Next. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Mm-mm. Menghadapi pasangan yang nuntut ini itu banyak pas perencanaan film. Waduh, menuntut ini itu, ya. Ini nuntut Kayaknya ini. kalau nuntut Kayaknya nuntut ini itu tuh karena pasti karena ekspektasi nggak sih? Iya nggak sih? Maksudnya kita tuh punya, kayak kita misalnya aku sutradara, aku punya ekspektasi kalau aku punya produser tuh harus kayak gini 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 gitu kali ya. Terus jadinya, dan kebetulan itu pasangan, jadi bisa, kamu harusnya gini 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 dong gitu ya. Iya, mungkin kali ya. Maksudnya. Iya, kayaknya sih soal ekspektasi gitu. Ya jelas ya, maksudnya setiap orang pasti punya punya needs, apalagi ya, setiap sutradara pasti punya needs, pengennya punya produser yang kayak gimana gitu. Setiap produser juga pasti punya needs, pengennya punya tim atau punya sutradara yang seperti apa, yang ideal sama karakternya dia gitu, sama karakter aku. Tapi kan ya at the end yang nggak mungkin juga kan gitu. Maksudnya kita nggak mungkin punya, uh, kita nggak mungkin expect orang tiba-tiba memenuhi ekspektasi kita semua gitu. Dan itu kenapa film itu teamwork gitu, itu collective work, bukan dibuat sendiri gitu. Karena kita bekerja dengan, harus terus gitu beradaptasi dengan karakter orang yang baru, harus terus beradaptasi dengan yang unexpected gitu. Dari project ini masuk ke project lain, begitu lagi, kita pengennya begini, kejadiannya ternyata begini gitu. Jadi sebenarnya menurutku ya emang sedikit banyak itu sih yang diajarin dari filmmaking gitu. Maksudnya menghadapi the unexpected gitu. Gimana kita bisa dealing with differences gitu, dan 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 beragam perspektif. Jadi ya dihadapin aja sih gitu. Maksudnya diobrolin, kalau memang enggak coba dikasih ruang gitu, coba dipahamin bahwa itu enggak, emang enggak sesuai gitu. Itu bahwa itu adalah ekspektasimu gitu, bukan seharusnya dia yang memenuhi itu, mungkin gitu. Nggak tahu juga sih, aku agak kurang tahu konteksnya gitu. Semoga menjawab ya. Menurutmu gimana? Iya, Menurut bener lo sih. gimana nih? Menurut gue juga iya sih, maksudnya emang apa solusi dari semuanya kayak kadang gue mikir expect less dari orang lain gitu.
kalau nggak mau kecewa, jangan berekspektasi banyak terhadap orang lain. Justru malah harusnya ya bener tadi diobrolin dari awal. Maksudnya ngeset ekspektasinya itu memang harus dari awal. Jadi ketika udah jalan, ekspektasinya kan lebih jelas kan. Dibandingkan lo nggak ngomongin apa-apa nih, nggak berantem sama sekali, tapi akhirnya malah di kepala kita ekspektasinya gimana, di kepala pasangan ekspektasinya gimana, dan itu malah jadi bahaya. Ya, dan itu kayaknya pentingnya ya kalau pasangan kerja bareng, pentingnya belajar berantem tadi itu gitu, karena bener-bener. Kalau ada ekspektasi tuh kita kalau ada ekspektasi, ada kepinginan, itu tuh biasanya kalau pasangan nggak semudah itu untuk langsung ngomong gitu, atau diutarakan atau dikomunikasikan gitu. Cuman dipendem, ya aku pengennya gini sih sebenarnya, tapi kok kamu nggak gini-gini. Nah itu nggak bisa sih kayak gitu gitu. Maksudnya ya emang kalau pasangan kerja bareng, kita emang belajar untuk frontal gitu, belajar untuk direct ngasih tahu emang apa yang kita pinginin gitu. Dan kalau misalnya emang ternyata nggak bisa, ya udah accepted nggak bisa gitu kan. Iya. Dan emang semakin kenal semakin organik sih, semakin berani. Ya udah tahu. Iya. Makin berani yang ngomong apa adanya aja gitu. Iya. Mbak udah berapa lama ya sama Mas Iva ya? Dari pacaran sampai menikah tuh udah? Dari pacaran sampai menikah berarti 9 tahun. Oh, 9 tahun. 9, 10 tahun ya. Lamaan kita berarti. Iya ya, kalian pacarannya lama banget ya? Dari SMP berarti 14 tahun ya. Oh my god. Dari belum kenal film itu. Gila. 14 tahun. Nah, udah tinggal 5 menit jadi mau pertanyaan terakhir kali ya. Oke, boleh. Mau yang mana nih? Ini aja kali ya. Boleh. Pertanyaan ini agak keluar topik tapi menarik juga. Mbak Dini, gimana cara Mbak Dini mencari motivasi untuk nulis cerita, terutama kalau sempat berhenti di tengah-tengah? Iya, apalagi tadi Mbak Dini udah sempat ceritakan emang biasa proyek-proyeknya Mbak Dini ditulisnya dalam jangka waktu yang cukup panjang tuh. Gimana sih cara menjaga motivasi supaya kayak tetap ingat sama proyek itu dan akhirnya tetap konsisten buat nulis walaupun dengan jangka waktu yang cukup panjang? Ya, kalau yang secara teknis, secara general, project secara general tentu saja yang kayak tadi aku bilang ya, makanya kita terus ngikutin cerita itu ke project market apa, dan itu sama produser kan, makanya pasti partnering sama produsernya penting banget, karena produser tuh yang akan mengingatkan gitu bahwa ini tuh masih jalan, ini masih jalan. Yang kedua sebenarnya kalau stuck atau misalnya udah lama nggak disentuh, makanya penting banget buat kreator untuk buka mata, buka telinga seluas-luasnya, karena kadang-kadang yang berat itu kan bukan nulis ceritanya dari A sampai Z ya, tapi bagaimana menceritakannya dan bagaimana menceritakannya dengan elemen-elemen visual gitu, dengan bahasa film. Dan itu kan kemungkinannya banyak sekali gitu, probability yang bisa dilakukannya itu banyak banget gitu. Dan melakukannya dengan cara apa, itu yang saat nulis skrip biasanya kita yang membuat kita mentok, kayak ini gimana ya cara gambarinnya, cara ininya. Nah, buka mata, observasi, nonton, membuka referensi seluas-luasnya itu jadi hal yang penting banget, karena kadang-kadang ngelihat apa walaupun nggak nyambung, tapi kayak ini bisa nih aku pakai buat cerita ini, bisa buat gambarin ini di hal yang waktu itu ya yang belum kesentuh ini gitu. Jadi ada hal-hal yang kita lihat atau situasional apa yang tiba-tiba merelasi kita sama cerita yang udah kita punya, dan tiba-tiba kayak punya jalan keluarnya aja untuk ngelanjutin gitu, punya energi lagi untuk ngelanjutin, karena elemen-elemen itu kan kita harus nemuin ya, kita harus itu apa, kayak nulis cerita filming tuh menurutku proses bertanya ke diri sendiri dan menjawabnya juga dengan diri sendiri, oleh diri sendiri gitu, dan itu kan proses yang gimana caranya ya gitu. Jadi kita nanya ini kayak misalnya gimana ya aku dulu pas skala gimana ya caranya aku jelasin tentang konsep dualisme dan skala konsep hidup dan mati, itu kan sesuatu yang nggak bisa dijelasin gitu, dan it's impossible gitu kalau dijelasin pakai dialog,
akan sangat deduktif, akan sangat verbal gitu kan. Dan itu kan lama banget, kayak terus gimana cara jelasinnya gitu kan. Itu nggak ngerti gitu, sampai suatu saat nonton tarinya Dayu Ani, aku ngelihat gerak-geriknya, aku rasa ya nggak ada cara lain yang bisa mengkomunikasikan, mendialogkan feeling itu gitu, dan koneksi hidup dan mati itu selain movement gitu, selain gerak gitu. Nah, itu kan yang kemudian oke, berarti gerak. Nih aku ketemu nih gerak gitu yang bisa jadi unsur, jadi elemen di film gitu. Karena kan yang harus disadarin ya, film tuh bukan cuma cerita doang kan. Kita tuh bercerita lewat banyak elemen gitu, lewat suara, lighting, frame apa semua itu tuh cerita gitu. Kita harus bercerita lewat situ gitu. Jadi kita nggak cuma harus berpikir secara apa ya, literasi gitu, nggak harus menyelesaikannya atau mensolusikannya lewat skrip gitu, tapi kita bisa mensolusikannya lewat elemen-elemen yang lain. Makanya penting banget untuk ngebuka ngebuka mata gitu, dan reference seluas-luasnya sih kalau aku Oke. Ya, gitu. itu aja. Sud- Itu pertanyaan terakhir. Iya Mbak, Mbak. soalnya kita Yeay. sampai jam 8 malam. Iya. Iya. Thank you banget, Wah, Mbak, Thank you, atas Mbak Dini. waktunya. Bentar, kita mau Iya. ngasih Mau ngasih tahu pengumuman bentar ya. ya buat buat besok Oke, siap. masih akan ada Siasat Cinema Live besok di jam yang sama, jam 7 malam, bersama Anggun Priambodo dengan topik asiknya bikin video musik bersama Anggun Priambodo. Oke deh. Thank you buat teman-teman yang udah nonton Oke. ya. Thank you juga buat Mbak Dini yang udah mau ngobrol-ngobrol sejam bareng kita. Thank you juga Salam. kalian sudah menginvite saya. Iya, salam buat Mas Iva. Rintik dan Binar Iya. juga. Oke. Bye. Bye. Dah, Mbak.